Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kutukan Makam Raja. Jauh di masa lampau, ada satu kerajaan hebat dan perkasa. Raja yang berkuasa saat itu memiliki kekuatan dan kekayaan tidak terbatas. Dia memiliki banyak sekali emas dan permata. Tidak ada raja lain yang bisa menandingiku. Aku harus memastikan bahwa akulah raja yang paling kaya. Akulah satu-satunya. Perdana Menteri, kemarilah. Ya, Baginda Raja. Aku punya perintah untukmu. Buatkanlah satu peti mati yang terbuat dari emas untukku. Saat aku mati nanti, kuburlah jasadku bersama seluruh emas dan permata yang aku sayang. Baik, Baginda Raja. Segera saya buatkan peti terbaik untukmu. Perdana Menteri segera membuatkan peti berlapis emas yang sangat mewah untuk sang raja. Beberapa tahun kemudian, sang raja meninggal dunia. Sesuai dengan wasiatnya, ia pun dikubur bersama perhiasan dan emas serta permata kesayangannya. Pada tutup peti itu terukir kalimat dalam bahasa kuno yang artinya kutukan akan menghampiri siapa saja yang berani membuka makamku, dan akulah raja terhebat dan terakhir. Setahun setelah kepergian sang raja, kutukan raja mulai bekerja. Bencana besar datang melanda. Gempa bumi dan gunung meletus menelan kerajaan itu hingga tak tersisa. Mengubur peti emas itu jauh ke dalam perut bumi. 200 tahun kemudian. Benarkah ada harta karun di tengah hutan begini? Entahlah, semoga saja Bos Burka benar. Kalian meragukanku, Otar Paulo. Aku mendapatkan peta harta karun ini dengan susah payah. Tapi, apa kau yakin dengan peta itu, Bos? Tentu saja aku yakin. Aku mendapatkan peta ini dari peramal Tahtum yang terkenal. Peta ini akan membawamu kepada harta yang sangat banyak. Namun, ia juga akan memberimu kutukan. Yang penting ada harta yang banyak. Aku tidak peduli pada kutukannya. Pikirkanlah baik-baik. Jangan sampai kau salah mengambil keputusan. Ini semua akan menentukan masa depanmu. Pilihanku sudah tepat. Kutukan hanyalah mitos. Peramal Tahtum sangatlah sulit dicari. Pertemuanku dengannya sudah pasti sebuah takdir yang akan membawaku kepada harta karun. Tak kusangka Bos Burka memperoleh peta itu dari peramal Tahtum yang terkenal. Maka sudah pasti peta itu benar. Hari sudah malam. Sebaiknya kita tidur di sini. Apakah tempatnya masih jauh, Bos? Menurut peta, kita tinggal beberapa langkah lagi dari sini. Kita cari reruntuhan patung elang. Tidurlah sekarang. Besok kita pasti akan menemukannya. Astaga, siapa itu tadi? Jangan-jangan
Yang tadi itu adalah penuntunku menuju harta karun. Coba aku telusuri sendiri untuk memastikan tak ada kutukan. Kalau ku ceritakan soal ini pada Paulo dan Otar, mereka pasti tak akan ikut. Itu! Reruntuhan elang seperti yang tergambar di peta. Akhirnya ketemu juga. Aku harus memberitahu Otar dan Paulo. Tunggulah sebentar lagi, harta karunku. Paulo, Otar, bangunlah. Aku menemukan tempatnya. Bos sudah menemukan gua patung elang? Benar. Ayo kita segera ambil harta tersebut. Lihatlah, ini pasti reruntuhan yang dimaksud. Tapi pintu guanya tertutup reruntuhan dan sudah berubah menjadi tebing yang keras. Bos, bagaimana kalau kita ledakan saja pintunya pakai bahan peledak yang kubawa? Ide bagus. Cepat ambil. Kita ledakan gua ini. Aku tak sabar untuk melihat harta itu. Ayo kita masuk. Ayo. Tunggu dulu. Ada apa, Bos? Gua itu sudah tertutup selama 200 tahun. Jadi, kita harus menunggu hingga sehari agar udara beracun di dalam gua keluar dulu. Tapi, Bos, jika nanti direbut pencuri lain, bagaimana? Tenang saja. Tak ada manusia lain yang berani masuk ke hutan ini selain kita. Harta karun itu aman. Kita kembali ke sini besok pagi. Baiklah. Mereka pun kembali ke tempat mereka berkemah dan menunggu hingga pagi datang. Ketika matahari sudah muncul, mereka pun kembali lagi ke reruntuhan gua. Sepertinya sudah aman. Ayo kita masuk ke dalam. Waspadalah kalian semua. Gua ini berliku-liku dan sudah lama terkubur. Siap, Bos. Wah, itu dia petinya. Tak kusangka benar-benar ada peti emas. Sungguh tak bisa dipercaya. Tunggu dulu. Ada bahasa kuno di peti ini. Sepertinya ini kutukan. Dari mana kamu tahu? Ini kan tulisan kuno. Kamu meremehkanku ya. Di tulisan ini emang ada kata kutukan. Tetapi selebihnya aku tidak tahu. Kau masih percaya saja dengan kutukan? Tidak mungkin. Kutukan hanya ada di masa lalu. Sedangkan kita sudah hidup di zaman modern. Tapi untuk apa ada tulisan kutukan di peti ini? Sudahlah. Ayo kita buka saja. Dari tadi juga tidak ada kejadian aneh kan? Kalau kutukan itu ada, pasti sudah muncul sejak tadi. Cerdas sekali, Paulo. Bukalah peti itu. Kita akan kaya. Ayo kita ambil dan segera pulang. Kita kaya raya. Paulo, Otar, ambillah secukupnya. Lalu kita pergi dari sini. Kenapa, Bos? Sudahlah, ayo kita segera pergi dari sini. Bawa secukupnya saja. Mereka pun bergegas meninggalkan makam raja tersebut. Aneh sekali. Aku merasa ada yang mengikuti dari tadi. Padahal aku paling belakang. Kok aneh ya? Kenapa kita tidak sampai-sampai? Mana pintu keluarnya? Iya, padahal aku merasa sudah jalan jauh. Loh, kenapa ada ruangan besar di sini? Bukannya tadi tidak ada tempat seperti ini? Benar, kurasa kita sudah di jalur yang benar. Asap apa ini? Terima kasih karena telah membebaskanku. Apa itu?
Kerangka raja? Kutukan itu nyata. Tuh kan, benar kataku. Aku sudah lama menunggu orang-orang bebal dan serakah seperti kalian yang sudah diberi peringatan, tetapi tetap dilanggar. Lari! Loh, kenapa kembali lagi ke ruangan besar ini lagi? Sudahlah, terus lari saja. Kembali lagi ke sini lagi. Bagaimana ini, bos? Aku tak kuat lagi. Apa sebaiknya kita kembalikan saja emas-emas ini dan minta ampun pada raja itu? Terlambat. Semuanya sudah terlambat. Mulai sekarang, kalian akan hidup di gua ini selamanya. Kalian akan menjadi rakyatku yang pertama. Hebat bukan? Mari kita cari korban berikutnya. Sedang mencari buku dongeng yang lengkap. Ada Riri yang siap menemanimu. Dengarkan Riri bercerita untukmu. Keledai yang ingin menjadi anjing. Tidak sampai di situ, masih ada hal yang lebih mengejutkan peternak. Keledai kemudian melompat ke atas pangkuan peternak. Karena badannya besar, ia tidak bisa duduk dengan seimbang. Tubuhnya terguncang-guncang. Semua anggota keluarga mulai menjerit. Akibat kekacauan tersebut, kursi yang diduduki peternak pun patah. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Ayo gabung bersama Riri. Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.